Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan Pak Loki sudah berakhir dan dia akan kembali bersama Bapa di surga. Dan pagi ini kita bersama-sama akan mengantar beliau ke tempat peristirahatannya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk perayaan ini, sesali dosa dan salah kita. Mungkin selama hidup ada tutur kata, sikap, dan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Mohon ampun dari Tuhan supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena pagi ini Engkau kumpulkan kami bersama untuk mengantar saudara kami, Bapak Yusuf Lukmanto, ke tempat peristirahatannya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merayakan Ekaristi ini untuk beliau. Kami mohon semoga Engkau mengampuni segala dosa dan salahnya, dan sudilah dengan kemurahan-Mu memberikan sukacita kekal bersama-Mu di surga. Kami juga mohon semoga perjalanan kami nanti mengantar beliau ke tempat peristirahatannya melancarkan dan memudahkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengarkan sabda. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan karuniakan kepadamu kota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa,
oleh kematian yang kedua. Menjadikan mata hati agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Sian dan juga Edwin dan keluarga yang saya kasihi. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkat dalam.
Pagi ini saya dan Romo Indra akan berbagi cerita saja tentang pengenalan kami kepada Pak Loki. Tapi sebelumnya saya ingin kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, saya semua untuk kebaikanku. Kan nanti telah tiba waktumu, daya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Penyanyi sekali lagi ya. Bapak Ibu saya kira sudah tahu, lebih buat sebagai hadiah kita untuk Pak Loki. Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Lah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Refrain. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap bertanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tanggal 4 Juli Jam siang itu WA saya pagi memberi kabar kalau Pak Loki masuk rumah sakit, dan saya mengikuti perjuangan beliau, baik itu Pak Loki maupun Jam siang dan Edwin. Maka saya memilih lagu ini, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Saya bertemu terakhir dengan Pak Loki pada pertemuan para imam Lasi. Lalu setelah itu beliau mengajak saya untuk bertemu, lalu kami ngobrol malam-malam dan janjian untuk jalan. Beliau sering mengajak saya untuk jalan. Janjiannya hari Senin, hari Jumat sebenarnya, tapi karena kami ke Jogja, saya mengatakan kita tunda Senin, dan ternyata hari Senin beliau sakit. Pak Loki dikenal sebagai seorang yang menurut hemat saya luar biasa dalam hidupnya. Dia memberikan dirinya
untuk Tuhan, untuk keluarga sampai akhir hidupnya. Dia setia mencintai Tuhan, setia mengasihi Tuhan. Dalam kesibukannya untuk bekerja, dia mau bersedia dipilih oleh umatnya di Solo Baru menjadi wakil Dewan Paroki. Dikala banyak orang dengan kesibukan mau menghindar tugas-tugas itu, tapi beliau mau bersedia. Dan yang menariknya adalah dalam keterbatasan beliau mau terus belajar dan belajar bagaimana melayani, memberikan diri untuk umatnya di Solo Baru dengan penuh sukacita. Dan setiap kali bertemu dengan saya, yang dibicarakan adalah bagaimana cara menghidupkan umat. Apa yang bisa saya buat, Romo, sebagai wakil Dewan Paroki. Dan itu bagi saya menjadi sesuatu yang indah. Dia tidak hanya mengurus pekerjaannya untuk keluarganya, tapi juga yang memberikan dirinya untuk banyak orang. Dan dia setia dengan tugas-tugasnya. Dan terakhir dia mengatakan kepada saya sebelum kami berpisah pada saat malam kolasi itu, dan setelah itu kami kumpul bersama, kami berlima kumpul bersama, beliau mengatakan, nanti tanggal 18 Juli, besok Senin, ada supervisi di Kleco. Romo, saya izin, saya mau ikut untuk melihat, mendengar. Nanti saya bisa mendapatkan pengetahuan supaya nanti saya bisa membawa untuk sama-sama memajukan umat di Solo Baru. Dan saya mengatakan, untuk Pak Loki saya izinkan. Ternyata beliau sudah kembali kepada Bapa di surga. Maka hari ini saya cuma ingin mengatakan kepada kita bahwa kita bersyukur karena mengenal, berjumpa dengan Pak Loki. Dalam kesederhanaan hidupnya, dalam kesibukannya, yang masih punya waktu untuk Tuhan. Yang masih mau memberikan dirinya, mau menghibahkan hidupnya untuk karya Tuhan dalam pelayanannya di Gereja Yesus Raja Solo Baru. Dan mengapa saya itu mengutip bacaan Injil, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini? Bacaan pertama mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pak Loki sudah setia sampai mati, dan saya meyakini bahwa Allah memberikan mahkota surgawi untuk beliau. Dalam bacaan Injil dengan sangat indah dikatakan kepada kita apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya ingat betul kata-kata Mesian pada saya, mengapa ini terjadi? Tapi pada akhirnya beliau mengatakan, apapun rencana Tuhan, itulah yang terbaik. Saya memang tidak menemani beliau di rumah sakit. Saya datang semalam satu kali sejak malam-malam ke sana, dan ngobrol kami bertiga. Itu pun di lantai dasar, tidak boleh bertemu, berizinkan untuk masuk. Tapi paling tidak pengalaman perjumpaan itu meyakinkan saya, dan saya selalu mengatakan, apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang terbaik. Mungkin pahit. Sebagai manusia kita akan mengatakan, mengapa Tuhan harus melakukan itu? Tapi Tuhan punya rencana indah untuk Pak Loki. Dan kita bersyukur rencana Tuhan itulah yang terindah. Dan saya kira pada saat Tuhan memanggil Pak Loki, dia tidak pernah akan diam diri. Dia akan menemani, menyertai Mesian dan Edwin. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai mereka berdua dalam perjalanan hidup selanjutnya. Maka sekali lagi kita boleh belajar kesetiaan, cinta Pak Loki untuk keluarga dan juga untuk gereja. Itu kisah kecil dari saya tentang pengenalan pada sahabat saya Pak Loki. Saya kenal baik beliau, saya dekat dengan beliau, sering
bertemu, berdiskusi, berbagi pengalaman. Sahabat-sahabat baik itu akhirnya dikehendaki Tuhan. Memang rencana Tuhan itulah yang terindah untuk mereka. Dan sekarang saya minta Romo Indro untuk memberikan cerita kecil tentang Loki. Romo Eman, saya kesempatan menyampaikan sesuatu. Pertama-tama yang mau saya sampaikan adalah saya terima kasih saya buat Loki. Sahabat saya yang selama bertahun-tahun kalau saya pulang ke Solo selalu menemani saya makan dan minum bir. Itu hampir setiap saat. Kalau seandainya saya pulang dan kemudian Loki tidak ada acara, kami pasti keluar makan. Pasti. Dan di dalam pembicaraan itu, dalam pertemuan makan itu, lalu terungkaplah sebetulnya siapa Loki itu. Seperti dikatakan Romo Eman, saya sangat setuju bahwa Loki itu orang yang sungguh-sungguh serius dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai orang Kristen. Banyak hal, pikiran-pikiran kreatif disampaikan dalam pembicaraan, didiskusikan bersama, bagaimana baiknya, termasuk bagaimana menggalang dana dan macam-macam hal. Kesimpulan saya sama dengan apa yang dikatakan Romo Eman, di tengah kerja untuk keluarga, Loki mendedikasikan dirinya untuk gereja secara sungguh luar biasa. Maka kalau sekarang saya sendiri tidak pernah berpikir secepat ini saya merayakan Ekaristi untuk menghantar Loki pulang ke rumah Bapak. 2 minggu yang lalu terakhir Loki WA saya bertanya ketika dia ke Jogja, saya kebetulan sedang di Banyuwangi, tidak sempat bertemu terakhir hari Sabtu yang lalu ketika saya mengunjungi di rumah sakit Yati. Loki sudah tidak bisa apa. Saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberikan yang paling baik untuk Loki dan untuk semuanya. Satu hal yang kita masih belum sudah direncanakan tapi belum terjadi, itu adalah pergi ke Surabaya lewat jalan tol untuk minum bir seperti itu. Sudah janji agak lama tapi belum kelakon, ya tidak apa-apa. Maka pada kesempatan ini saya terima kasih buat Mesyang dan Edwin. Tuhan pasti rencana yang sangat indah. Terima kasih Loki, selamat jalan pulang ke rumah Bapak. Semoga nanti di surga kita bisa kuliner dan disediakan bir dan steak yang enak. Semoga Loki sungguh bisa menjadi, walaupun tidak amat menonjol, tetapi apa yang ada di baliknya itu bisa menjadi contoh bagi orang. Terima kasih Romo Eman atas kesempatan. Oke, terima kasih Romo. Bapak Ibu, memang saya tidak mau khotbah terlalu banyak tentang kitab suci karena samping saya ini adalah kitab suci berjalan. Ini Romo Indro ini dosen saya, jadi saya nggak mau ngomong kitab suci, nanti salah nanti. Jadi lebih baik saya minta untuk bercerita tentang kisah tentang Pak Loki. Kebiasaan Pak Loki sama Romo Indro dan saya, hobinya bir, dan itu makanan pokok. Kalau jalan tidak pernah lupa makan sate kambing. Jadi kalau kami pergi, yang dicari adalah Romo, sate kambing jangan pernah lupa. Saya nggak tahu mengapa dia hobi sekali makan sate kambing. Nanti suatu saat nanti seperti apa kata Romo Indro, kami akan makan sate kambing dan bir bersama surga nanti. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita syukuri semua rahmat ini. Inilah cara Tuhan, dan kita mohon semoga karunia Tuhan yang terindah dilimpahkan kepada saudara kita, orang yang kita kasih, Bapak Yusuf Lukman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita akan lanjutkan dengan doa umat.
Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua pada pagi ini merayakan Ekaristi dan mendoakan saudara kami Pak Loki. Maka dengarkanlah doa-doa kami kepadamu. Ya Tuhan yang selalu kami imani, kami sadar setiap manusia akan mengalami kematian. Maka kami serahkan jiwa saudara kami, Bapak Yusuf Lukmanto, ke hadirat-Mu. Terimalah dan ampunilah segala dosa yang masih melekat, serta perkenankanlah dia masuk ke dalam kerajaan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah pengasih dan penyayang, kami mohon kekuatan dan ketabahan untuk Cik Mesyang dan Edwin dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bimbinglah mereka agar dalam perjalanan waktu berani bertumbuh keyakinan mereka akan daya hidup dan kuasa-Mu atas kami semua yang masih sangat membutuhkan penyertaan-Mu ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah yang Maha Rahim, kami juga berdoa untuk sanak saudara, kerabat, dan teman-teman yang telah Engkau panggil. Semoga mereka juga mengalami kemurahan-Mu, bergabung dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami yang masih hidup dan berjuang di dunia ini, agar kami selalu bersungguh-sungguh menjalankan kehendak-Mu. Kami selalu berani mengasihi Dikau, keluarga dan sesama kami, serta selalu takut untuk berbuat dosa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kami semua yang berkumpul di tempat ini, semoga Engkau berkenan memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berkat yang melimpah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Pak Loki. Semoga ya Kau perkenankan bahagia bersamamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lanjut dengan itu Ekaristi persembahan. Doalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Supaya ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini dan persembahan kami untuk keselamatan Bapak Yusuf Lukmanto yang telah Engkau panggil. Perkenankanlah ia bahagia bersama para malaikat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Lambungan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Yusuf Lukmanto yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dengan salam hormat kita kepada sesama yang Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bukan saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan